Yang mulia para habaib dan para syaraif, ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian berataan. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, terlebih khusus sahibul majlis, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam curahan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita barataan selalu dalam lindungannya Allah. Mudah-mudahan kita barataan dicatat oleh Allah sebagai hamba yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jalan muka memang. Alhamdulillah wa syukur, malam hari ini kita bisa berkumpulan di sini, hadir, berkumpulan dengan para habaib, berkumpulan dengan para tuan-tuan guru. Ini satu nikmat yang luar biasa yang Allah unjuk lawan kita barataan. Terlebih khusus ulun pribadi bersyukur benar lawan Allah Ta'ala, karena sudah lama ulun bermaksud, berniat handil ini ke makomnya al-alim, al-allamah, orang tua dari sahibul majlis. Sudah lawas ulun tuh hendak ziarah, cuman kendalanya itulah, inilah, pancilah, tumbus, rinjing lah, miris, apa-apa kayak itu nah. Kada mau sampai ke handil sini. Tapi alhamdulillah sampainya kita ke sini ternyata diundang langsung oleh anak daripada sahibul magam. Alhamdulillah wa syukur, ulun kada kawa artinya mau ucapakan saking terima kasihnya sudah lawan Allah karena sudah menyampaikan langkah kaki ulun ke tempat ini. Syukur benar alhamdulillah. Puga pian jajak handil. Suah jajak handil puga malah ini. Ada puga bang teh. Minta maaf celah pian mun burik basah berdirian aja. Jentuk yang keciiran tuh ya hati. Mun pinanya kada muat pian pembuat ke masjid aja. Mun pinanya kada muat bakal ka jalan di masjid. Ternyata nak keciran enggak itu. Lelaki bisa berpanjang nada. Akal. Minta rela berada. Apanya aja? Gigirnya. Ada kelihatan enggak? Ada Pak? Suara mic kah? Ini tuh siapa dipanggil? Kenapa? Tipe ke mate orangnya mate. Adanya protes terus pian nya nya kada kabul hajatnya ya kayak itu. Nah, belakunya. Sudahkah? Nah belum ya. Ya kayak itu, binian ini ahli protes ya bang. Nah kalau adanya bila kehendaknya kada kabulnya kada ampeh, gitu aja di mamam. Kada na ampeh kehendaknya ada banunya pada mandak kan dia. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah malam hari ini kawa benar kita berkumpulan. Salawat beriring salam selalu tercurah, terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhiriz zaman. Hadirin sekalian yang ulun hormati rahimakumullah. Malam hari ini malam yang biasa pian rutin duduk di tempat ini. Rutinan pian kan malam Kamis di sini. Ketika Allah menggerakkan hati pian untuk bisa hadir di majelis ilmu, itu berarti pertanda Allah menghendaki pian jadi orang baik.
Dalilnya Nabi kita mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, rumusnya dipahamkan dalam urusan agama. Pian hendak dapat ilmu agama bukan berarti pian guring di kamar langsung jadi orang alim. Karena mau kayak itu. Ilmu ini rumusnya didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Jangan berharap pian bangun guring langsung jadi orang alim, mustahil. Saking mustahilnya guru tak mustahil lagi harakatnya. Mustahil biar kawa dapat naga itu. Ilmu ini didatangi. Nah, tak kala pian ditakdirkan Allah ringan, batis, nyaman, tangan Mbak ke tempat sini, batis melangkah, tangan Mbak menuju ke majelis, berarti pahamannya Allah menghendaki pian jadi orang baik. Itu sudah rumusnya kayak itu. Pokoknya kita ini dipaksa Allah jadi orang baik. Bila Allah sudah memaksa kita jadi orang baik, itu digerakkan toh. Mau kada mau, batis kita nih, dia mau datang ke sini. Lu duduk tiap malam kami sini kan. Duduk, nah unggut negarakan orang berceramah. Ya paham kada paham tetap dapat. Pokoknya rumusnya duduk pun kada mau duduk tuh, mau paham. Guru aja biar di rumah aja dengarkan paham. Kan mau di rumah tuh nyuntan ngarannya. Dengar aja dia bunyi corong. Maka majelis masih banyak kosong misalnya, dengarkan lewat corong lah, luput gitu. Dia bisa salah dengar bila di jauh tuh. Bisa salah dengar. Nah beda halnya, beda kasusnya dengan orang yang luar jauhnya. Jauh, misalnya majelisnya di handil sini, nang mendengar di balik papan, lewat live streaming, itu lain urusan. Lain urusan. Majelisnya di handil, nang mendengar di keluar, itu lain urusan. Neng ini orangnya di sekitaran handil ini juga, dengar aja bunyi corongnya mau, kan dia duduk, kada asik. Aku dengar di corong aja ya hati-hati, beda dengar tuh bisa salah. Ilmu nang hanya mendengar wara itu bisa salah. Hati-hati pian. Nah ianya tuh berhadapan nang ini nah. Bermuajahah, bertatap muka. Ini nah ianya. Ini ngarannya hudur majlis ilmu. Hadir di majlis ilmu. Bukan berarti nang mencuntan-cuntan lewat mic itu. Lain. Nah, lain jaga majelisnya panjang, mic sampai kemana-mana, kayak bisa kumpul tuh. Nah itu lain urusan. Dimanapun pian duduk sama aja nuntut, karena kada muat wadah. Nah ini kan masih kawat diwadahi misalnya, timbul kada hendak tulak pun dengarkan lewat curong aja aja lain. Itu kada nuntut kita. Bahkan bisa salah paham pian. Guru madahkan napa-napa kan kitanya memaham tersalah. Bisa tersalah kayak itu nah. Jurang mencuri salam baik, pendengarannya mencuri ayam baik. Namun bulik tuh ayam murang dicuntahnya. Itu hungang jurang. Hungang guru lah. Arti benda buat jadi hungang. Hungang tuh ya nang baju es ditiup tuh nah hungang enggak. Melihat pekukus lu meniup kiranya panas lo kok. Es tuh memang bak pekukus sih ya. Memang keadaan es nah kayak itu. Nah syukur pian waktu pian ditakdirkan Allah hadir majlis ilmu berarti pian ditakdirkan jadi orang baik. Sudah luar biasa benar. Luar biasa apabila pian ditakdirkan digerakkan batis, digerakkan anggota badan pian duduk di majlis ilmu, pertanda Allah memilih pian jadi orang baik. Syukuri terus disyukuri supaya bertambah-tambah. Makin istiqomah, makin rajin, makin istiqomah untuk ilmu. Ketahuilah bahwa semua orang yang jadi wali tidak ada yang bodoh. Orang jadi wali itu berataan rumusnya alim. Kada ada orang jadi wali itu bungol. Tidak ada. Orang jadi wali itu pasti nuntut ilmu di mana-mana sekolah, di mana-mana mengambil berkat, menuntut ilmu. Di mana ada guru dan mengambil ilmu, itu orang wali. Nah kita nih hendak kayak jadi waliullah. Cuman ini kita ini malas nuntut ilmu, koler-koleran. Nuntut ilmu tuh salang di betak, hanya bergerak. Salang di betak tadi bang, hanya bergerak. Hadir kan jurang nama koler kalau ini nah. Macam-macam alasan nuntut main belah.
main bel, bentok. Lain main bola, main bel. Tak ada main bola. Bel, kalau kita gula lah. Bel, main bel, bentok. Bola itu bahasa Indonesia bel. Tapi kalau bahasa Inggris bel rasanya lah. Oh berarti orang Kaluan ini menjiplak Inggris ada nih. Sakti juga rupanya. Nah kayak mana Yuto tuh kan? Mana Yuto tadi lah? Hujan lambat tuh mana Yuto makanya? Mana Yuto hujannya lambat nih taduk sudah, alhamdulillah. Aduh dah, kau lah pendudukan. Atau mana Yuto hujan lambat tuh mungkin mana Yuto tuh bahasa Jepang. Mungkin kan kayak kawannya Aisikiro kayak gitu kan. Kayak ada yang tuto-tutonya kayak itu, kayak Naruto kan itu artis Jepang. Kemungkinan bahasa Manayoto tuh di kamus Jepang kira-kira ada. Nah jadi siapa-siapa yang ada kuliah memiliki kamus bahasa Jepang, tolong dicari kalimat Manayoto itu apa artinya. Bila artinya Manayoto hujan lambat, berarti Kalua mengadopsi bahasa Jepang. Mungkin, udah kita udah bingung karena di Kalua tuh bahari Jepang sawat menjajah juga. Mujuran arwah nini itu bisa. Ya arwah nini Jepang tuh hai jahat pada Walanda. Walanda tuh jahat lagi Jepang. Jepang tuh luar jahatnya. Amun Walanda bahari ja arwah nini bila mengambil ibani masih ditinggalinya orang rumah. Tapi kalau Jepang kukutnya habis. Adanya meninggali yang pun rumah nih, ada tahu yang pun rumah nih makan ngapa, ada peduli. Yang penting Jepang mau beli bani. Itu Jepang bahari. Nah kemungkinan kalau kok bahasa Jepang ini bari kita kalua. Nah akhirnya betak dapat hujan lambat di orang Jepang mana Yoto, ya misalnya kan. Lalu diambil oleh orang kalua. Mungkin kira-kira kayak itu nah. Tidak tahu juga cuma hiripannya kayak bel tadi kan Inggris kawanannya ajib juga kalau ajib Allah ya Rabb. Ini santai aja kita alhamdulillah santai aja kita 2 jam di guru tadi ya, sandang aja situ sandang aja udah boleh goreng 2 jam. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, ketika kita ditakdirkan Allah tadi kawan nuntut ilmu, berarti kita dipilih jadi orang baik. Syukuri itu supaya bisa kita istimrar, terus menerus di dalam ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, ketahuilah bahwa di sini ladang pahala yang luar biasa ganalnya pahalanya. Ketika Rasulullah berpandiran dengan Ibn Mas'ud, Nabi mengatakan, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm, la tamassu qalaman, wa la taktubu harfan, khairun laka min itqi alfi raqabatin. Wahai Ibn Mas'ud, kata Nabi, wahai Abdullah bin Mas'ud, duduknya engkau di majelis ilmu sesaat. Nah sesaat itu maksudnya mulai daripada guru awal majelis sampai tutup majelis. Pas majelis nih bang, mulai pembukaan sampai bubar. Ataupun misalnya mulai guru menjelaskan ilmu sampai bubar. Ada apa? Itu ada apa? Dimaafakan. Dimaklum aja lah orang kita ini terlambat datang. Tapi diusahakan jangan terlambat terus. Sampai minggu hingga ini apa lambatnya lain wahana hingga apa lambatnya apa kabarnya maka lambat harus datang. Kadang mungkin juga haur ada mau paring kah orang haur terus haur guru aja haur terus sangka kali pembetung paring haur aja lambat datang. Jangan dibiasakan sesekali kada jadi masalah. Dan dibiasakan biar. Nah, duduk di majelis ilmu sesaat kada mencapai pulpen, kada menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagi engkau kata Nabi daripada memerdekakan 1000 orang budak. Seikong aja memerdekakan budak ganal banget pahalanya. Apalagi kawan 1000 ikong. Itu bisa kita dapat cuma duduk di majelis taklim.
Uyuh, pian merdekakan budak kada gampangan. Seekong manusia berapa harganya? Anggap dia seekong manusia itu 20 miliar. Satu jiwa 20 miliar. Dibebaskan oleh kita. Ini orang ini tawanan perang, jadi budak misalnya. Silahkan jerbobohan pihak penjajah. Kalau mau membebaskan, bayar 20 miliar. Seekong aja 20 miliar, kali 10 berapa? Kali 10 berapa? 20 miliar kali 10 berapa? 200 miliar kali 100 berapa? 2000 miliar lah. 2000 berapa? 2 triliun. 2000 miliar itu 2 triliun lah. 2000 miliar 2 triliun. 2 triliun. Kemendekannya ada suah. Mulai lahir sampai ini ada suah jebek belum. Nihat rancak, kayak ampun orang korupsi di TV itu. Itu yo duitnya gitu kan. Kucing nang korupsi ini. Naman mana dipantos di rumah. Nanti lah kalau dipantos. Apa nih mbah korupsi duit rakyat nah aja kucing di TV. Nah dadah nyamannya Bang Muha. Duit rakyat ditilap kucing jauh parah nak minta maaf. Malah kucing di TV. Debakel sama hama. Sama hama tuh bahasa Indonesianya sama sekali. Ada bakal sama sekali tidak berakal. Nah itu bahasa Indonesianya kayak itu. Ada bakal sama hama. Lucu juga sama hama. Apa bisa? Sama hama itu halus bener. Hama ya Allah ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammad. Nih supaya dapat pahala 1000 ikung budak kawa dimerdekakan modalnya cuma sedikit. Oh, nyaman kada biar? Nyaman kada? Cuma tinggal duduk aja duduk. Nah duduk manis di majelis mendengarkan guru jelasakan orang bubar ya Allah dapat pahala memerdekakan 1000 ikung budak. Ya bayangkan biar. Uyuh kada mencari 1000 ikung budak dimerdekakan. Banyak mengeluarkan fulus. Tapi kita dapatkan cuma dengan duduk atau hadir di majelis ilmu. Nyaman kada? Nyaman. Tapi nafsunya nang lapah. Gawiannya nyaman. Pahalanya gonol. Tapi nafsu lebih ganal kehendaknya. Baik aku guring aja gin ke nafsu. Macam-macam ya alasan biar nafsu ini bila begonol dihalanginya tuh orang anda nuntut ilmu tuh dihalanginya hari pertama hendak hadir nuntut ilmu alasannya malam ini guru final membel bang minggu dudi aja genturan minggu dudi kan sampai sudah guru ANG sampai minggu dudi ada pulang tuh alasan mintuha aja garing minggu dudi aja guru yang hadir minggu dudi bini pulang ada berenang minggu dudinya anak pulang garing. Minggu dudinya aruhan jatah tayang rumah. Minggu dudinya belabuh jatah banjar. Minggu dudinya pulang jar undangan Bapak Bupati harus datang ke kantor. Macam-macam alasan. Ya tadi dah panji lah tumbus rinjing lah miris ngapa-ngapa. Alasan tuh ada terus. Inilah nafsu kita. Gawiannya sebujurnya nyaman, tapi nafsu kita maulah ngalih. Maka dari itu kita jadi manusia bisa-bisalah meredam hawa nafsu kita. Kita memang bisi nafsu, tapi nafsu itu diredam, diarahkan. Kalau kada diredam, dia makin merajalela nafsu kita. Yang Imam Busiri mengumpamakan wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yang fatimi fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi'au yasimi. Nafsu itu katifin. Nafsu yang ada di awak manusia seperti anak halus nang masih menyusu lawan umanya. Kalau dibiarkan terus menerus kada diampihi, kakanak tu menyusu terus. Nyusu aja kada beampihan. Karena umanya membiarkan. Sedangkan Allah Ta'ala memberikan patokan cuma 2 tahun. Fi amen. 2 tahun.
2 tahun ini jatah paling lawas bibinian menyusui anak. Jangan lebih pada ngintok. Jurang tuha bahari bila lebih pada 2 tahun macal. Ngatakan kakak anak tuh bila nyusul lebih pada 2 tahun, insya Allah ganalnya kena macal. Alih daripada hibian buntet. Alih daripada hibian. Macam alihnya guru jadi pada hibian. Nah mungkin faktornya bahari menyusul talawas. 2 tahun setengah nyara sampai menyusul. Ada nanti 3 tahun sampai. Ayo macal biar. Makanya jadi bibinian ini sebelum 2 tahun tuh berusaha dah. Pacang memikirkan cara macam apa anak seorang ini supaya ambil menyusul. Maka kakak anak ini kada sama biar. Ada na nyaman diampihi, ada na kada. Orang tuha bahari sasarahnya di orang tuha bila na mampihi anak tuh menyusul, gintes businya pakai kacip. Tahu lah kacip. Desan mana tak pinang tuh. Tuh kacip ngarannya. Gintes akan ke gigi. Kenapa anak hendak nyusul lagi? Pedes jangan anak gintes. Ada yang nyamanan karena kacip, ya. Wasi kacip tuh tahukah? Di anda ke gigi sini ya pak. Ada yang nyamanan ingohnya, nyaman makan pisang gurih. Digintas pakai kacip, ampe jalan tuhainya menyusul. Kada mau juga guru aja. Pakai kacip sudah, pakai lading sudah. Pakai lading belakangnya maksudnya. Mau nang lading matanya tuh tuhok anak luka. Digintas sudah macam-macam guru aja. Ayo jangan diganti pulang. Pintelnya tuh dikasih balsem. Anda ki balsem untuk geliga pulang. Aku aja sih di tengah penasaran untuk geliga tuh. Ada saking hendaknya berikhtiar nih supaya anak sampai nyusuk dikasih ya. Pintar kakak anak sekalinya pian mehingot mencium nah. Bau padas jadinya. Makanya mengambil tisu sekalinya kakak anaknya lah dia mengambil tisu. Nah malap ampun namanya. Dilapnya nanti ada. Tuntungnya malap, cium-ciumnya pina kadada, kunyotnya apa. Bah jawabannya ya pulang ini. Maka sudah dibalsem ya tatap aja mengunyot nih dapat lagi guru. Anu aja sih dan dicariakan penawar sampai. Yang paling pahit gini nah di anu kasayakan di pintel susu nih. Kalau kau pina mau juga ampehnya. Ciumnya pina bau pahit pusutnya pulang. Udah pina asa habis kunyotnya pulang. Tuhok udah guru aja. Nah ini mun sudah tuhok nang kayak itu tuh tinggal minta banyu aja lagi. Minta banyu lawan orang na ahli peniupan banyu. Minta aja, nyetuan guru tuh ada bisi bacaan. Nang maulah banyu putih berubah rasanya lebih pahit daripada empedu. Kawabian orang ubah. Nya ada bacaannya. Lah hendak anu aja bukan angkatan. Nang mau ubah banyu putih supaya inguhnya pahit toh. Padahal banyunya putih aja. Ditiup oleh tuan guru kasayakan pintil susu tuh jadi. Ya kakak anak teh mah mengunyut, brek ya. Mak jangan apa ada nyamannya kayak ini aja. Nah, jamannya empeh lagi nyusuk empeh aja. Kan ampihnya. Udah banyu putih biar ada bacaannya tak? Ada. Mungkin ada bacaannya. Ada bang. Ada bacaannya kayak itu. Ada tadi bang bacaannya. Penasaran bener rupanya. Ada bang, bacaannya tuh ada pokoknya. Hanyar mau ambil menyusuknya ada kakak anak nih nama cal diambil. Ya bila maunya anak tampil menyusuknya abah tuh narai tak. Arainya mebak. Ya itu nak aja ambil lagi aja. Giliran kalau kita. Kalau bibinian tuh guru menyusuk paling lagi halus. Halus menyusuk. Kalau lakian sampai ke tuha bisa menyusuk. Guru juga mulai tadi ngemit bang Sidin. Allahu Akbar. Maka ada apa juga lah. Ada apa juga. Ada guru orang betakon hukum kayak ini nah. Guru aja. Kalau betakon hukum aja. Apa jurang? Anu ulun ini kan menyusui anak aja kayak itu. Kan apabila kakanak tuh, apabila orang tuh tak minum banyu susu, maka itu bisa jadi anak kita aja, anak susuan kita. Sampai 5 kali kenyang kan, itu jadi anak susuan kita aja. Ulun ini guru aja,
tabarong bener nah aja. Bisi laki pina mengunyot terus dari saben malam. Ulun ini khawatir guru kalau kau pina laki ulun tuh jadi anak susuan ulun ya. Itu pertanyaan ini pina mengarah jawaban ya. Ulun takutan aja, nah jurang dikaji syaratnya bujur-bujur. Nang mau jadi anak susuan itu umurnya loh. Nah, nang dua tahunan ke bawah pada 2 tahun deh. Itu nang mau jadi anak susuan. Laki pian berapa umur? 35 guru aja. Nah, 35 tuh jurang. Tiwas betakun, bari mual bener. Kan dia ulun tuh takutan lo kau pindah laki ulun jadi anak susuan ulun. Dia mau nanti 35 atau mau lagi. Ini rasakan nah situ tiwas mulai ulun itu macam-macam tetakunan. Nah mau bener. Ada aja bini yang betakon gitu yang purun bener aja betakon. Purun banget mau betakon kayak itu. Allahu Akbar. Beri ketawa ya kelakuan. Nah, mana kisahnya tadi? Tapi milik juga lah. Allahu Akbar. Mana kisahnya tadi? Tapi nyanyok juga nih. Oh bener lah jauhnya tadi kemana-mana lah jauhnya. Kemana tadi lah? Kemana guru kisahnya guru? Ulun nih ya kayak itu bisa lah jauh itu. Kadang fokus kadang kemana-mana kan lah jauhnya nih. Mata tak bagi-bagi melihat bini yang keciran kayak itu berdirian. Tuh bangna keciran tuh bari marasnya. Jadi kata bagi-bagi mata nih ada tapi konsen. Allahu Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Nah, ini untungnya duduk di majelis ilmu tadilah untung benar cumannya tadi mun kada rutin kada istiqomah ngalih yo bang kada dapat ilmu. Nah penyebab kita kada rutin kada istiqomah tadi adalah nafsu kita. Makanya isi hawa nafsunya harus dikarasi tadi. Nah di situ dikarasi hawa nafsu kata kawan biar berleha-leha dawat. Pokoknya nuntut ilmu tuh bila kada dikarasi udah mau karasi aja mau toh karasi. Aku jerman tangan tok ada yang aja guring bah nuntut ilmu. Ada itu. Nah, itu luar biasa benar. Kalau pian kau istiqomah dan nuntut ilmu tuh top sudah. Top. Belum lagi pahalanya maitihi muha orang alim, belum lagi. Yang disebut oleh Nabi kita wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Pandangan engkau kepada orang alim maksudnya dengan pandangan mahabbah, pandangan yang sifatnya cinta dari hati, mencintai beliau. Memandang kepada wajahnya orang alim ini lebih baik daripada basodaqoh 1000 ikung kuda yang disedekahkan untuk perang sabilillah. Seikung kuda berapa? 20 juta misal. Kali 1000. Berapa duitnya? 20 juta kali 1000. 2 miliar. 2 miliar. Bersedekah 2 M. Bersedekah berapa? 20 miliar. Bersedekah 20 M. Itu bisa didapatkan pahalanya cuma dengan memandang wajahnya orang alim. Baitihi muhanya orang alim. Berkah ya. Makanya fokuskan pandangan Anda kepada wajah orang alim. Itihi muhasibin itu diitihi. Apakah rata muhasibin atau kada? Muhasibin kada rata berarti manusia. Menyerata berarti papan toh. Atau sepumbuk. Sepumbuk. Segi empet muha. Begisah. Muha segi empet ngarang sepumbuk. Allahu Akbar. Pandangi muha tuan guru itu ada keberkahan tersendiri ya. Ada keberkahan tersendiri. Maitihi muhanya orang alim. Apalagi kelas orang alimnya bukan orang alim sembarangan. Misal kelasnya beliau sudah mendapatkan maqam waliullah. Dan itihi muhanya beliau
maka itu bisa menumbuhkan bibit-bibit keimanan di dalam hati. Makin pian melihati, makin tumbuh bibit iman. Makin melihati, makin hendak insaf. Itu muhanya orang wali. Makanya kita disuruh rancak maitihi muha orang saleh. Rancak memandang manjanaki muha orang wali. Sebagaimana maitihi muha-muha orang fasik mendatangkan bibit-bibit kefasikan, memandang wajahnya orang alim, orang soleh mendatangkan bibit-bibit keimanan. Makanya kan kita nih di rumah kita pasang foto-foto orang soleh. Niat kita maitihi itu supaya iman kita tambah naik, tambah terus meningkat berkat maitihi muhanya orang soleh. Diitihi muhasidin sambil memikirkan kayak apa sidin tuh bahari. Maka itu biar maitihi orang wali itu kayak apa riwayat hidup sidin bahari. Bila kita maitihi man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiq. Siapa nang maitihi awal-awal perjalanan orang soleh, mau jadi orang siddiq. Itihi kelakuan sidin kayak apa, nuntut ilmunya sidin kayak apa, akhlak sidin kayak apa, itu yang kita kaji. Ya itu makanya ulun tadi kan datang ke sini langsung ziarah ke makom beliau. Ulun takut nih, beliau tuh lagi hidup kayak apa, sosok almarhum ini lagi hidup kayak apa. Memang kita tahu sejarahnya, cuma mendengar sejarah. Ini kan langsung bertakon bang anak sidin, pelaku sejarah nih lawan beliau, pelaku sejarah nih. Dan sebelah kanan ulun nih pelaku sejarah. Tahu sidin kayak apa sejarah hidup almarhum. Luar biasa. Kita mendengar almarhum itu cuma lewat HP beritanya, lewat pembacaan manakib beliau, yang apa tulisan manakib beliau yang ditulis, cuma melihat di situ. Nah ini kita mendengar dari sumbernya langsung, sahih nih, karena berdapat langsung lawan pelaku sejarah. Ya bagaimana akhlaknya beliau, rajinnya mengajar ilmu, istiqomahnya mengajar luar biasa. Nah, beda lah kita nih mengajar balang kambingan, wawayahan, aanginan, nenek, pupujungan, bang. Wawayahan mengajar, kalau sini nanti istiqomah. Bahkan saking asyiknya beliau mengajar ilmu sampai bisa kada ingat napa-napa. Asyik benar biar. Luar biasa, mengajar ilmu terus, mengajar ilmu. Kadang-kadang lelah. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Akhirnya berkat kelakuan beliau yang luar biasa, ilmu beliau yang luar biasa, Allah berikan khususiat. Allah berikan karomat lawan sidin. Karomatnya macam-macam. Ada ulun dengar tadi karomatnya beliau yang di makom, duduk di sajadah, ada apa? Duduk di tilam sambil menjuhud duit keluaran buah tilam. Ada taruh duitnya keluar buah tilam. Ini kan ajaib nih. Ajaib. Muka waktu kita kayak itu juga. Bawah kursi ini juhud keluaran duit terus. Kehendak itu bang. Juhud keluaran duit. Nyaman gitu lah. Sayyid Muhammad Amin Qutbi itu, Masya Allah. Sayyid Muhammad Amin Qutbi bisi karomat. Orang datang tahu tang gitu. Wahai Sayyid, ulun ni tahu tang Sayyid. Tolonglah, kayak apa ulun bayar? Udah bayar ikan kawa. Dada lagi gesan bajamba kemintuha sariki mintuha. Mintuha di jambanya tak amok urang. Rabel mintuha di jamba. Bapingkor ka orang Sumbalah amok urang, bapiruhot ka tetangga amok. Kayak apa lagi wahai Sayyid? Ulun kada kawa bayar hutang Sayyid. Kada nyamanan orang bisi hutang. Nyamanan udahan atau hutang lakas lunas. Nampak nyaringnya tak. Kada nyamanan hidup tau hutang biar bah ngintu dipikirkan tihan mohan nagih hutang. Ada nyamanan orang hutang. Nah, ijan ada hutang luwian. Binian mana rancak hutang mana. Saban minggu ada jan matari baju keambin. Macam-macam binian. Tapi ya syukur juga bang, bermodal 20.000 dapat sararea biar. Untungnya merek sararea.
Lagian gimana pang tahu di sararia? Binian tahu benar di sararianya 20.000 bayar duit muka dapat sararia. Harganya tahu lah 800. Duit muka 20.000 ya. Man dapat. Kenapa kan nang terlenainya dapat nang gombalan bubuhan tukang jual. Tapi ada istimewanya tukang jual tuh nama hutangi orang karena Nabi menyebutkan Nabi melihat tulisan di dalam syurga as-sadaqatu bi asyri amthaliha wal qardu bi thamaniyata asyar. Sedekah 10 kali lipat pahalanya. Sedangkan mahutangi orang pahalanya 18 kali lipat. Banyak bersedekah, banyak mahutangi orang ke pahalanya. Banyak mahutangi. Nah, maka dari itu kepada para jutawan, para hartawan, miliarder, mohonlah hutangkan harta-harta Anda kepada orang lain. Supaya Anda bisa dapat pahala 18 kali lipat itu. Ayo hutangkan, berkah dia menghutangi orang. Nah dilihat juga usianya, macam kada bayar baik kepada ya, hutangi. Ibu hutang tuh pasti ya kada bayar guru kan, membayar kuntan ngarannya, hutang kada bayar aja. Ya kada bayar hutang. Ini ada nyamanan orang tuh hutang lah, mindek pian. Kalau jadi orang sugih hutang pak, membayar makin ada badahkan lah. Nah walau makan sederhana. Uler akan rasakan. Intinya bila tahu hutang kada sugih di rumah Pak. Nah. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Dasar kayak itu sanatnya kayak Pak. Saya kira ada demang orang itu dia menambahi. Dasar kayak itu sanatnya ya Pak. Kada suge bila masih ada hutang. Nah ini orang ini kata kau bayar hutang, datang ke Syekh Muhammad Amin Qutbi. Wahai Sayyid tolonglah bayar kan hutang ulun, lunas kan hutang ulun. Berapa aja Sayyid hutang ikam? Sekian-sekian Sayyid duitnya. Oh iya. Itu jar kabar Sayyid Muhammad Amin Qutbi menggintas batis ke lantai. Nah, digosok-gosok sidin. Nah, digosok sidin, itu lantai itu belah. Keluar duit real dari bawah lantai. ATM-nya di bawah tanah. Keluar, anu duitnya hitung ya sini. Hitung oleh lelaki tadi, pas sekalinya duitnya. Pas untuk bayar hutang. Rupa-rupanya manawar. Beb, jangan dilebihi, Bang. Ikam je sini tadi bepadah berapa? ATM koni saapa menyambat saya itu keluar. Ikam lambat, mau anu gintas kan BP biasa aja. Orang lagi je sini. Ya, tak 2 kali udah mau. Ya sekali juga nah makanya pian bila bepada orang soleh itu sidin mau menolong sekali banyak ki. Jangan alang-alang. Guru kawa kabutang wan pian kawa ya sidin. Pasang banyak ki sakali sarawi gitu guru ento. Gurunya lagi mau. Pala ya sidin kayaknya. Nah kayak itu Bang Guru yang nasib jadi tuan guru nih. Kadang-kadang kita dipintai doa oleh masyarakat. Kadang-kadang pula kita dipintai harta oleh masyarakat. Pian guru kan orang baik, pian kan orangnya kada penyarikan, pian kan orangnya selalu menolong dan ingin menyenangkan umat Nabi Muhammad. Nah datang dipintar marayo. Nah ya ujung-ujungnya tolonglah hutangi duit guru kan kada mulah minek lah nah ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah Bang ada suah. Tahun guru suah ada tanah ada hutang guru. 6 kali ya lah. Wah, menghitungnya isi dia. 6 kali aja guru. Ada Pak. Bapak dah macam-macam. Malai guru. Alhamdulillah ulun kada suah Bang guru. Cuma bila orang tu hendak berhutang ulun bari aja. Ulun mau hutangi kata kawan, bari kawain nah. Mau hutang guru aja 500, bari aja ulun 50.000. Ya ada. Ulun kawan baca ada muhanya nang bayar wan kada tu. Ini bila mau dihutangi langlam. Nah, artinya langlam. Langlam tuh hanyut. Ada mau bayar lagi, ada tablik lagi, malah awak dirangutinya. Awak nak menghutangi nah salah.
Lucu jadinya. Pas lagi ke rumah, ya namparang panjang basah nah. Melihat kan yang ini aja. Oh, dia masak. Melihat kan ini aja. Jurang nagih hutang bener, melihat kan ini aja pulang. Berarti kan mancam, karena deh berpikir lagi awak keluar dari kada taguh nih. Jakanya sudah tamalkan 40 kap, madeng. Kada tamalkan juga 40 kap nih, jen wani-wani madeng. Tak baca qul huwallahu ahad, tahan dipukul, tahan dipahat. Kalau kau kada manju, kada mampan juga. Qul huwallahu ahad, tahan dipukul, tahan dipahat. Tanah ya belakang bentet juga. Orang bahari itu yakin, seorang itu ya yakinan wala. Apa ada bungkus juga, bener keluar. Kapok liur itu lah. Kan gitu tuh lah. Orang datang ke Syed Muhammad Amin, minta lunasikan hutang, wah langsung set keluar. Luar biasa lah. Itu orang wali yang kayak itu. Akhirnya diberikan khususiat. Nah sama Abah Sidin tadi kan. Berkat kelakuan Sidin yang luar biasa baiknya. Keluar khususiat. Duit di Juhud ada terus. Bisa nukar nama gerak? Sebidang motor kan? Bisa nukar sebidang motor. Set keluar duit terus. Itu pula yang terjadi dulu kepada Imam Ahlul Quran. Al-Imam Ahlul Quran Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf yang di Pasuruan tuh. Paguruannya Ki Hamid Pasuruan. Habib Ja'far bin Syaikhan ceritanya, di beliau ini luar biasa lah. Habib Ja'far bin Syaikhan ini orangnya, di samping beliau ahli Al-Quran, maksud ahli Quran itu mencakup ahli tajwid, ahli qiraat, ahli tafsir, ahli hafal Quran, hafal tafsir. Jadi luar biasa. Sampai Habib Ja'far bin Syaikhan itu apabila datang ke Bondowoso, ke tempat gurunya beliau, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, datang ke situ, gurunya kada mau jadi imam. Nah ini ada Ja'far datang, Ja'far, ayo jadi imam. Maju, ilalama, maju ke muka. Jadi imam, gurunya kada mau jadi imam. Kenapa? Gurunya memandang muridnya ini paling berhak jadi imam. Orangnya alim, hafal Quran, hafal tafsir. Habis itu suaranya merdu, tajwidnya luar biasa, qiraatnya luar biasa. Jadi imam beliau. Gurunya di belakang aja. Pada mau jadi imam gurunya. Saking hebatnya Habib Ja'far bin Syaikhan. Bahkan ulun pernah mendengar riwayat, itu Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, abahnya Habib Anis yang di Solo. Kata beliau, kalau Habib Ja'far bin Syaikhan yang jadi imam, saya mengikut pendapat ulama yang membolehkan makmum tidak baca Fatihah. Kenapa kisahnya? Saking hanyutnya, nyamannya menikmati bacaan Habib Ja'far bin Syaikhan jadi imam. Tapi ini kaulnya lemah, di atas lemah lah. Jangan dipakai ini nek. Kalau kita bulik sini subuh isok ramai lagi di belakang. Melarang aja kada baca Fatihah aja. Ada tahu di pahala ini. Orang baca Fatihah itu diwajibkan kita kan Imam Syafi'i mau sembahyang munfarid, sorangan, jadi makmum, jadi imam, sama kada wajib baca Fatihah. Melarang, nah pahalanya seigi huruf 100. Iyalah dalam sembahyang sebiji huruf Al-Qur'an pahalanya 100. Huruf Fatihah berapa? Oi. Hari-hari baca Fatihah tahu kada hurufnya? 156. Kalau membacanya Maliki Yaumiddin, ma-nya panjang, itu 156. Kalau ma-nya pendek, berarti 155. Maliki Yaumiddin. Boleh baca Maliki Yaumiddin itu dua, Maliki atau Maliki. Kalau pian dengar orang baca Maliki Yaumiddin, jangan disalahkan. Jangan babi bisa nyalahkan orang. Mam, dia salah mama aja. Orang ma panjang ma-nya. Tadi kam jam Maliki Yaumiddin. Bujur pun orang seorang nahungang. Dia tahu di ilmunya man qalla ilmuhu katsura iraduhu. Siapa sedikit ilmu ketujuh nyalahkan orang. Ini orang sedikit ilmu itu dasar itu 7 nyalahkan orang. Dia hanyar pulang kayak ini aja. Awak kada tahu. Orang awak ada tahu bener nih aja. Yang pada banyak pandir tahuan orang pada umum. Berenai ini je pian. Awak bungol tu berenai kan je orang tahu pada bungol. Tapi mau awak bungol berpandir ketahuan bungolnya.
Khawatir, makanya rumusnya bila awak mungol itu berenai. Itu jatah kamu orang Arab, panggil orang pakai bahasa Arab, awak kada bisa berenai. Unggul aja nah. Akhirnya hayo ya, hayo orang Arab. Amin hayo lah, hayo misalnya. Nam, jawab pokok nam. Yan binamanya hote sok bisa, hote. Kalau kau pindah salah sambung. Orang mana kau ni napa kah kita misalnya jerang manis smoke je orang Arab. Waqallat sauman tahdis. Wa manis saumasak. Luput na itu. Orang tahu pada sauman tah tu kalah. Qallat sauman tah je guru wa manis saumasak. Ada kegampangan dia. Ya lagi lah. Maka belang aja. Wa qallat sauman tah wa manis saumasak. Kayak kalau kalah belang ujungnya kan. Manis saumasak. Qallat sauman tah manis saumasak. Ada kegampangan Arab ngarande unggul ngalih unggul tadi bang. Ini maklumi aja penonton lah. Ini tak kumpul-kumpulan nang sakampung aja malam ini. Ini bahasanya bina planet berarti malam ini. Harap dimaklum. Ini kalau bina penonton abut melihat napa guru ini cara kayak ini. Nah ini bang kembali ke kandang. Nyar lapas terbulik ke dalam kandang. Allah ya Rabb, kembali ke kisah Habib Ja'far tadi. Hebat kalau sidin gurunya aja seketika menjadi imam. Karena kehebatan beliau khususon dalam hal Al-Quran. Makanya digelar imam ahli Al-Quran. Bujur-bujur ahli dalam masalah Quran. Nah ketika Habib Ja'far itu hidup di Pasuruan, beliau luar biasa menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad, mengalimkan umat-umatnya Rasulullah. Ternyata di kehidupannya Habib Ja'far pernah mengalami hidup tahutang. Habib Ja'far bin Syekhon pernah tahutang dengan seorang pedagang ada di pasar. Tulak sidin babilanja ke pasar, kenapakah mungkin duit kada cukup, kada mayu. Akhirnya sidin mengatakan, wahai pedagang, aku berhutang kawakah 2 atau 3 hari hanyar bayar. 2 atau 3 hari aku hanyar bayar. Kalau di wadah kita tuh bisa bayar hari arba guru. Tapi biar dah kon aku guru lah. Berhutang bayar hari arba. Dah kon hutang duit biar duit, dah mau bayar hari arba. Mau bayar arbanya mau lunas hutang. Kena bayar arba guru lah, hati-hati biar. Sekarang bayarinya sampai arba lah sudah aja. Ada juga nang mahadang 2 bulan kenalah aja. Mahadang 2 bulan, hati-hati bisa dihalabiuinya pian. Karena aja ulun bayar mahadang 2 bulan. Hadangi 2 bulan bayar ditagih. Ditihimang jam bulan di langit to berapa biji? Seigi aja. Nah, ajarku semalam mahadang 2 bulan. Bila bulan tu 2 hanya aku bayar mau murah, nah bulan tu seigi. Nah, gitu hati-hati pian ta lawan ibu buhan nang pahalabiuan gawe. Habis kadang dibayarinya lagi. Nah ketika itu Habib Ja'far bin Syekhon bapada 2 atau 3 hari aku hendak bayar hutang itu. Singkat cerita, hanyar sehari kan kada sesuai tempo, kada sesuai janji. Hanyar sehari si pedagang itu langsung datang ke rumahnya Habib Ja'far. Assalamualaikum beb. Waalaikumsalam. Assalamualaikum beb. Menggendah lawang aja kada badep. Orang kan menggendah lawang tuh begambar. Tok. Assalamualaikum. Kepinggir. Kada ada jawaban. Katok lagi. Tok. Assalamualaikum. Kepinggir. Kenapa ya makan disuruh kepinggir ya? Udah mengatok lawang orang tuh. Supaya jangan kita melihat macam-macam di rumah orang. Orang membukai. Mungkin tak langsung diem di tangahan menciir. Nah di tangahan menciir kayak itu. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jangan tak orang bukai pas bini orang rahat cawatan di rumahnya bang. Nah, lo nang tutup jarang, mana aja, lo tutup jarang. Astagfirullahaladzim aja, mbak tutup jarang, tapi usaha astagfirullah, tihiran naik, mau bener. Nah, itu
uyuma ya sudah dulu uyuma ya. Makanya disuruh ke pinggir lah, suruh ke pinggir. Jadi ibarat orang membuka lawang, apa nang kada patut dilihat di rumah orang kita kada melihat. Ya, itu ke pinggir dulu, set ke pinggir. Jangan juga ke pinggir, tuh menjangok di lungkang. Menyenguk pulang. Nah, itu luput pulang, mana itu. Ke pinggir lah supaya kita jangan melihat macam-macam di dalam rumah orang. Assalamualaikum, Beb. Ya. Siapa Hajar Habib? Kebetulan Habib Ja'far waktu itu sembahyang duha. Waktu di sajadah beliau sembahyang duha. Terlambat membukai lawang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Anda datang ke sini? Saya datang ke sini, Beb, mau nagih hutang. Loh, kan janjinya kemarin 2 sampai 3 hari baru saya bayar. Kok baru 1 hari kamu datang ke sini? Kenapa? Tidak bisa seperti itu. Saya hari ini tidak punya uang. Tidak bisa, Beb. Saya tidak mau tahu. Karena itu uang saya. Saya perlu uang, Beb. Pokoknya sampean harus bayar sekarang juga. Tidak bisa lah. Saya ini manusia. Saya tidak punya uang. Demi Allah, saya tidak punya uang. Kalau kamu maksa hari ini, saya tidak punya uang. Tidak bisa. Tetap hari ini. Ya sudahlah, kata Habib. Kalau kamu maksa juga, ya akhi. Kamu maksa juga, wahai fulan bin fulan. Mudah-mudahan uangnya ada. Tapi sebetulnya di rumah ini sepeser pun saya tak punya uang. Saya tak punya uang. Tapi karena kamu yang maksa, mudah-mudahan di bawah sajadah saya cukup uangnya. Silahkan kamu ambil. Siap, Beb. Ngarannya orang hendak duit, kada tahu diadab lagi ya. Penting dapat duit. Mengunyur naik ke rumah orang. Nah, masuk. Nah, mengunyur naik. Nah, menyilak bawah menyilak di bawah sajadah. Dia disilak 1 yok duit dia. 1 tumpuk duit. Nah, dijuhutinya berarti. Beb, ini kelebihan Beb uangnya. Bawa saja semuanya. Bawa saja semuanya uang itu. Tapi saya pesan satu. Saya pesan satu ya. Pesan satu. Nanti kalau kamu mau ngutangin orang sesuai dengan janji baru kamu tagih. Ini untung loh dengan saya. Saya tidak pemarah. Dan alhamdulillah Allah kasih rezeki. Tiba-tiba ada di bawah sajadah. Saya pesan cuma satu, kalau kamu ngutangin orang, tolong nagih hutangnya pas sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo mana boleh kamu nagih hutang. Kan orang belum siap untuk bayar. Nggih Beb, siap Beb, saya minta maaf Beb. Maaf ya Beb ya. Maafin saya Beb ya. Ya, saya maafin. Mana emang mengunyur lagi bulit duit sebenarnya. Ujung kawan. Ayo, ada tuh terjadi di zamannya beliau. Apa naulun maksud di situ? Lihat kelakuan si gitu ya. Kelakuan si wali ini nah. Kelakuan orang berilmu ini nah. Luar biasa kada penyarikannya. Kada penyarikan. Hilim. Padahal orang ini salah. Tetap dilayani silin baik-baik. Kada ada istilah mari ribet. Menyenyarik. Tidak. Tetap silin. Sudahlah kalau kamu nagih juga ambillah. Di bawah sajadah. Kan kayak itu silin. Lemah lembut gitu ya. Bagus sih kayak luar biasa. Itu orang wali, kada menyarikan dia. Makanya kita nih kada jadi wali belum. Menyarikan. Tak kau aja salah sedikit amuk. Apa nih jadi wali? Apalagi bibinian, ngajak bumeme, awam jadi wali. Awam jadi wali. Laki jadi mamai. Saban hari, saban malam laki mamai. Cuma untung juga kalau lakinya menyebar situ. Kalau ladang supaya laki jadi wali. Berkat di mamai bini. Kencak di mamai bini insyaallah mau jadi wali insyaallah. Insyaallah. Terima kasih wahai para istri-istri kami semuanya. Karena pian telah memamai kami. Terima kasih. Semoga kami diangkat menjadi waliullah. Wah, amin juga bro. Karena mamai juga bro. Ada musawat pian bini kita bisa mamai untung bener. Ada untungnya pian bisi bini pamamayan do. Ada untungnya rami di rumah. Pian bila bini pian narancak pemamai itu ada di rumah merasa atau pian Hawaii. Bujur lah. Bujur kan ada kah? Nah, berarti pamamayan tuh bininya. Bila bini na pamamayan tuh ada di rumah, pas inya kadada tolak ziarah ka seharian. Anak leh jadi rumah nih rasa sunyi banget kita aja. Kenapa bahaya maka sunyi umummu udah ada suara hari ini aja. Kan berarti rasa mamayan bibinian tuh ternyata membuat kangen suasana.
Hebat juga rupanya lah. Itulah nang jerma irama kalau sudah tiada baru terasa. Nang rahatan ada di rumah inya bemamai kada merasa belum? Tak inya kada ada hanya atau merasa. Asa sunyi leh jar kada ada nang bemamai jar. Han ni sara bersalah nih. Ada di rumah mau. Inya kada ada asa sunyi. Han sara bersalah leh. Di bang hidup di dunia ini dede nyamannya dia. Alih berada. Lagi bisi laki, bisi lalakian, bisi bini pamamayan tah lapah bener. Jangan sampai curhat tuh ditulisnya di mobil tuh nah. Bulik disariki, kada bulik dicari. Itu berarti bininya pamamayan di rumahnya toh. Tahuan. Kenapa bila bulik sariki orang, kada bulik cari orang. Bila mau kada bulik racap tuh telepon. Di mana abahnya? Di mana abahnya Utoh? Mana abah Yang? Acap telepon, sudah lagi bulik. Apa kayak itu? Jadi akhirnya laki ini curhatnya kada kesandangan lagi, curhat kepada semua manusia. Tulisnya di foto truk naik. Bulik disariki, kada bulik dicariin. Nah itu tak rumusnya, ada paham dia bininya pamamayan, bisa. Hati-hati juga cila itu hok memamai laki itu hati-hati dia. Karena laki-laki itu bisa mencari kenyamanan di luar sana. Juran hati-hatilah Anda wahai para wanita. Sedang-sedanglah Anda memamai kepada laki Anda. Karena laki Anda itu orangnya bisa mencari kenyamanan di luar sana. Ketahuilah oleh Anda bahwa wanita-wanita di luar sana lebih lembut dari di rumah. Maka Anda hati-hati wahai para wanita. Bisa jadi gara-gara kelakuan Anda seperti itu laki Anda tidak pulang-pulang. Hati-hati. Tapi itu sebagian lakian aja. Nah di sini dada. Di sini dada. Di sini dada. Gara-gara. Di sini dada. Di lain mah hati-hati ya. Alhamdulillah mudahan bini-bini kita nih ampe artinya nang mudahan jadi wanita solehah lah kayak itu intinya. Jangan disambut nama macam-macam. Empat muntungan tuh nyatanya isi muntung terbanyak pada lagian. Harap dimakluminya. Ini malam ini judulnya bisa sambet aja kelakuannya. Jadi harap dimaklumilah bukan hadir, bukan tonton guru ini maklum aja usianya pemuntungan sekong nih. Maklum aja. Anak-anak kan ada hibarilaan. Jadi ulun dah tahu kisah, ulun malam ini bisa sipak bata tawak aja gue biar. Dah tahu Nama-nama kana minta rela lah. Ini nasihat tuh memang kayak itu. Tapi ketahuilah di balik nasihat ada rasa cinta. Man ahabbaka nasahaka. Orang yang menasihati ikam, itulah orang yang mencintai ikam. Nah, orang yang mencintai ikam, buktinya ini menasihati lawan ikam. Itu bila orang madahi kita, berarti orang itu sayang lawan kita. Itu jangan disimpulkan madahi aku jadi muar bener kan. Nah itu tuh kadang kayak itu orang beri nasihat tuh tandanya orang cinta lawan seorang. Nah maksud ulun tadi kembalikan berkat orang niba ilmu, berkat inya kelakuan bagus, akhirnya Allah berikan khususiat. Allah berikan kelebihan kepada orang tersebut. Nah ulun contohkan wali-wali yang disebutkan tadi. Itu semuanya berkat ilmu beliau, berkat kelakuan beliau yang baik, luar biasa bagusnya. Abah beliau tadi mengambil duit kawan, Syekh Muhammad Amin Qutbi mengambil duit bawah tanah, Habib Ja'far bin Syekhon mengambil duit di bawah sejadah. Ini luar biasa semuanya berkat ilmu dan berkat kelakuan yang baik. Nah nuntut ilmu kita, jangan putus asa, jangan putus semangat. Tuntut terus ilmu, kaji terus ilmu, tampuh lo Tuan Guru masih hidup. Karena bila Tuan Guru matian, ilmu itu hilangan. Allah mencabut ilmu di dunia ini kada langsung dicabut. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Kada mencabut ilmu secara langsung dicabut daripada hambanya. Kada, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya orang-orang alim. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai mun orang alim kada ada lagi tak tinggal di muka bumi ini, maka manusia maulah pemimpin ittakhadan nasu ru'usan juhalan. Manusia maulah pimpinan-pimpinan mereka daripada orang juhal, orang-orang bungul.
fa'aftau tatkala ditakoni fasuilu, mereka ditanya, maka mereka menjawab fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa dasar ilmu, akhirnya terjadi fadallu wa adallu. Mereka nang berfatwa sesat dan tambah lagi adallu, menyesatkan kepada orang lain. Gara-garanya namanya orang alimnya kadada lagi. Orang alim kadada lagi, ini tampulo. Nah, orang alim masih ada. Tampulu guru-guru kita yang sangat ilmunya nyambung ke Rasulullah masih banyak. Al-ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu ila sayyidil bashar. Ilmu nang diakui sanadnya nyambung sampai ke Nabi Muhammad. Ini masih banyak guru-guru yang sahih. Masih banyak ilmunya nang nyambung ke Nabi Muhammad. Ambil ilmu dari mereka. Ambil terus ilmu tuh, guru siapapun, dimanapun, ambil. Malam ini di majelis sini, malam besok di majelis sana, malam besoknya majelis sana. Putiki tarus ilmu tuh itu orang. Jangan sampai kita memutiki ilmu bepaleh, ngerti lah bepaleh. Aku aja menggurung ini denger, guru nasi kongtok perai. Hati-hati deh, jangan meremehkan tuan guru. Apalagi gurunya melarang orang lain mengaji ke lain, boleh itu. Ini di antara ciri ulama akhir zaman, manimburu apabila anak murid ngaji ke lain. Sebagaimana manimburu bibinian melihat lakinya bebini basah. Cemburu, ini cemburu jalan ikam menjar. Maka itu tuh, guru manimburu melihat anak murid mengaji ke orang lain. Ini ciri ulama akhir zaman, Imam Ghazali menyebutkan. Manimburu melihat anak murid mengaji ke lain. Wala'idzubillah min dzalik. Ujar sebagian guru kita, boleh melarang anak murid mengaji ke orang lain kalau kita mengetahui futuhnya si anak murid ada di tangan kita. Allah membukakan hijab. Ya Allah Ta'ala, guru fulan bin fulan, tuh si ando tuh na murid ikam, futuhnya ada di ikam. Boleh kita melarang, kamu gak usah lagi mengaji ke lain. Cukup di sini, kamu pasti wasil ilallah. Kamu pasti jadi wali bila mengaji di sini. Silahkan melarang. Tapi kita ini masalahnya kada tahu. Murid kita ini futuhnya di mana? Futuh. Jangan salah dengar, hari hujan ini telinga kena bangang-bangang. Pak guru tuh dia nyambat toh. Bukaannya telinga bangang. Futuh jurang. Tahu kayak kita ini kada tahu kan? Murid kita nama ngaji lawan kita nih pasti dia dapat futuh. Belum tentu. Maka dari itu kita tatkala melihat ada guru lain buka majelis, ada guru lain buka pondok, ada guru lain membuka pengajian kita arahkan, anak muridku, malam ini ikam di sini, malam besok ikam tambahi ilmu ke sana. Supaya apa? Ilmu ikam makin banyak. Jangan dilarang. Anak muridku, dengarkan telinga berita. Ikam bila sudah duduk mengaji di sini, ngarang ikam sudah terdaftar di majelis ini, haram ikam mengaji ke majelis lain. Apa ya Allah? Jangan kayak itu. Nah kita suruh aja anak murid kita mengaji ke lain. Nah mengaji makin banyak guru makin bagus. Itu di Martapura aja namanya kita. Malam ini mengaji wadah guru si Ano, malam esok ngaji wadah guru si Ano, kamarian esok wadah guru si Ano. Terus gurunya banyak. Sampai sehari misalnya 2 majelis atau 3 majelis, gurunya beda-beda. Rata-rata sehari 2 kali, seminggu 14 orang bisi guru biar. Silahkan banyak bisi guru makin bagus. Tapi tetap seikung ada yang menjadi syekhul murabbinya kita. Syekhul mursyidnya kita ada seikung. Nang ma'arahkan kita supaya kita sampai kepada Rasulullah. Sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seikung. Nah itu. Bagaimana Nabi kita Isra Mi'raj? Nah, layak pada Isra Mi'raj. Ini mengkata aruhan dan lanjut kita ada apa lagi? Udah Isra Mi'raj yang dulu malam ini. Isra Mi'raj Nabi kita, nama iringnya malaikatnya banyak ada. Banyak waktu Nabi diambil di Mekah itu, nama iringi Jibrilnya ada, Mikailnya ada, Israfilnya ada, malaikat yang lain pun umpat mengiringi. Banyak. Tapi sampai Nabi naik ke atas, nang umpat cuma Jibril. Di langit nama arahkan Jibril jadi kisahnya nang lain itu kan dia baca lagi banyak bisi paguruan kisahnya cuma seikung tetap nama nyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, itu. Dan ingat nih, jadi anak murid harus menjaga adab bujur-bujur. Ingat nih bujur-bujur. Guru banyak, potongannya beda-beda, metode dakwahnya berlain-lain. Jaga pemuntungan kita. Kalaupun kita kada hendak umpat hadir ke majelis lain, cukup misalnya dengan guru kita. Misal, cukup. Muntung kita jaga. Silahkan kita sanjung perguruan kita. Silahkan kita puji perguruan kita. Tapi ingat, jangan sampai melecehkan perguruan orang lain. Karena itu bisa menyebabkan guru kita dihina oleh orang lain. Ayo, gara-gara kita menyambat, guru hitam tuh ngapa, Bang? Ada data tandingan jawaban guruku. Guruku to, hatilah guruku to. Guruku to tadi Bang. Guruku to, nah, ini guruku to. Guruku to kayak ini. Guruku to kayak ini. Oh, guruku to terus. Gurumu Bang. Ya. Sehujung kukunya ada dewan guru kami kenapa ada habang talinga nang anak murid guru sebelah kan. Napanya tadi ya? Ngingkeng jatuh dan napanya tadi. Ulangi aja. Guru mutona sehujung kuku guru kami kada tapau tampar orang. Taputar kapala to. Han, akalahi jadinya gara-gara saling menghinakan perguruan. Hati-hati ya. Orang alim jangan disesambati. Dagingnya orang alim itu beracun. Dagingnya orang alim beracun. Bisa mengatulahani. Hati kita sambati orang alim. Dulu di Martapura ada orang menyambati guru sakumpul. Itu masih di keraton gurunya. Guru masih di keraton, disambati, diwawak, disambati, dicaci maki, macam-macam. Guru tetap kada membalas. Karena sifatnya orang wali mengamalkan ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Ini diamalkan oleh beliau. Disambati terus, disambati. Nang para hatar menyambati itu orangnya sugih. Rahatan guru hidup masih sugih. Pas guru meninggal dunia, bangkrut. Sampai takakat habis. Hartanya habis berita. Singkat cerita, ngarannya miskin, ngarannya bangkrut. Datanglah beliau ini mencari syariat, bersyariat. Minta banyu, minta macam-macam tawar-tawir. Supaya artinya kawa berusaha lagi. Mendatangi salah satu anak muridnya guru sakumpul. Didatangi. Ulun kada nyebut nama lah. Supaya menjaga kode etik jurnalistik. Paham juga abang kampung. Kode etik jurnalistik ya. Nah, didatangi ke guru itu. Sampai datang kepada guru, ulun di bahari sugi, wayah ini bangkrut. Tolonglah guru berikan amalan, berikan doa, berikan tawar-tawar supaya kami kau manukali jualan kami supaya laris manis. Guru ini pas hendak meniupakan banyu, kenapa kak? Maka batunga melihat lawan muhanya sidin. Melihat. Sekalinya jadi guru tadi bagesah, wallahi demi Allah naik. Aku melihat di sidin batulisan tidak. Aku katulahan lawan guru sakumpul. Batulisan di dahina. Aku katulahan lawan guru sakumpul. Itu hanya bisa dilihat oleh mata beliau. Beliau dibukakan hijab oleh Allah melihat tulisannya. Katulahan lawan guru sakumpul. Tutup langsung banyu. Rumusnya ini orang kayak apa jadi tiup, kenapa jangan jadi? Rumusnya sudah nak katulahan. Behimat jasidin aku niupakan. Paguruanku nang dikatulahan nih. Udah mau aku niupakan jasidin. Tutupi jasidin langsung. Ya, gua kulik banyune jasidin. Benar ditiup gini kade. Kulik orangnya. Imbah guru meninggal hanya kelihatan katulahannya. Itu tuh orang wali itu biasanya gitu. Lagi sidin hidup, kada ditambah ya kan belum. Tak sidinnya kada ada, mulai tak hanyunyong. Nah, kemana-mana becari nang supaya tabuka. Kada mau tabuka lagi. Hendak minta maaf orangnya dalam kubur dah. Ya, minta maafnya dia.
Nangis berhebat di hadapan kubur sidin. Belum tanto juga mau jadi. Jakanya hidup kan nyaman. Barilaan rahatan sidin hidup itu nyaman benar. Orangnya sudah meninggal hanya maka kelihatan. Hati-hati biar. Jangan menyambati ulama. Jangan menyambat-nyambati tuan-tuan guru. Karena darah mereka beracun. Hati-hatilah, jaga penguntungan. Paribahasa sekalipun guru kita tuh kelakuannya menyalah daripada syariat. Kena dulu menyambat. Kalau kopi sidin rahatan datang hal. Pahamlah datang hal. Kayak wali majzub. Bisa jazab. Hati-hati. Kalau kada khilaf itu pernah diceritakan dalam kitab Imam Sanusi itu sembahyang menyipak-nyipak beberapa puluh kali itu bergerak sambil baca ayat jadi imam batis murid melihat sipak taruh sidin rahatan sembahyang kan kegerangan member aja nak murid sekong kalau ada dalam kitab tambahannya mas korang tak sipak kan bergerak 3 kali berturut-turut batal dalam mazhab Syafi'i bergerak tak. Kenapa jangan murid maka guru itu bergerak-gerak dalam hati ini sidin maka madahkan betul aja kenyataannya sidin bergerak ya saya kalau di belakang nih maitirat on perguruan salah dohirnya imam itu memang salah tapi tetap hati dijaga baik-baik jangan sampai salah adab on perguruan pas tuntung assalamualaikum warahmatullah keputar sidin kamu sini tunjuk sidin langsung. Kenapa tadi sembahyang hatinya kada khusyuk? Imam, kada khusyuk bagaimana? Ikam tadi nyambati aku presiden. Ikam mengiktirad, kenapa batisku bergerak-gerak? Ikam kada tahu presiden. Tuna kawanku di negeri anu inya sakaratil maut. Syaitan banyak memaraki inya, makanya aku sipake kada kasipakan aku. Oh banyakkan syaitannya, itu aku sipak rahatan sembahyang. Oh ini imam maaf. Anaknya harus sadar. Makanya jangan disalahkan dulu. Dilihat kalau sidin rahatan datang jazab, datang hal. Ini bisa wali itu nak kena itu. Hati banget pian lah. Ada nang apa ngarannya wali nang apa mencibuk banyu di sungai tumpah di halaman. Cibuk karena pada khilaf guru zinal ilmi lah, guru zinal ilmi dalam pagar. Cibuk banyu ke sungai, tumpah di halaman. Cibuk banyu ke sungai, tumpah di halaman. Cibuk banyu, apa itu orang angah ilmi ini makana aneh kelakuan kayak itu. Nah apa nanti disinggur di halaman, maulah lunau halaman waraan. Nah sekalinya apa yuk? Pas orang kebakaran di kampung sebelah, pajah aja apinya sudah berkat guru Zainal Ilmi menyiram. Nang disiram halaman, nang pajah rumah orang. Kan aneh lah, itu datang hal, jangan disalahkan kegiatan sini. Nah, banyak orang-orang wali itu nak itu. Jangan disalahkan. Makanya jaga hati. Rumusnya di hadapan perguruan, jaga hati, jaga kelakuan. Kayak apapun kelakuan perguruan, meski bertentangan dengan syariat, kaina dulu kita menyalahkan. Kalau kok sidin rahatan datang hal. Kalau kok itu nah. Makanya jangan coba-coba menyalahkan ulama. Jangan coba-coba. Kita lihat dulu sisi baiknya kayak apa. Kita lihat terus kita pandang kebaikan aja. Makanya cucuk di kita berdoa Allah mastur uyubana wa uyuba muallimina. Ya Allah tutupi akan aib kami, tutupi akan jua aib perguruan kami. Sekira-kira mata ini jangan melihat aib perguruan. Mau hendak jo melihat nang baiknya aja. Jangan melihat nang ada baik. Nah, itu jaga adab lawan perguruan. Jangan sampai kita berguru, kita bisi guru, angkat perguruan kita, tinjak perguruan orang lain. Jangan sampai itu. Karena ini menyulut permusuhan. Inilah makanya kada mustahil. Wayah ini kita mendengar banyak orang bermajelis tapi bakal hian. Banyak orang bisi majelis, berbeda-beda majelis tapi kada mau akur. Kelahi. Gurumu. Guruku. Antara guruku dan gurumu tidaklah sama. Siapa mengadakan sama? Ngaran dibelain udah kemudian sama ini bahwa berawaan aja kan biar berbeda majelis kalau bisa beda motor buang moha syutingan jadi buang moha siapa nama lajari berpecah belah. Tuh, kita umat Islam ini disuruh bersatu, jangan sampai terjadi pertentangan, jangan sampai terjadi cekcok. Itu wala tanazza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum.
Janganlah kalian saling cekcok, bertentangan. Karena akhirnya kalian nih kelihatan, apa kelihatan? Kelihatan lemah kalian. Watadhabari hukum, hilang pengaruh kalian di mata orang kafir. Di mata musuh-musuh Islam tuh kan ada harganya lagi. Lihat aja. Inya jalan kekawanannya kayak itu. Gampang kalau kita hendak hancur. Tinggal kita katik sedikit di telinga, bakal hilang banyak. Umat Islam di akhir zaman kayak itu. Banyak orangnya tapi mentalnya kayak kerupuk ya. Banyak tapi kayak kerupuk. Berat lah kerupuk tuh. Biar seterak tetap ringan. Kerupuk dikacak-kacak terus. Iya aja pempotongan pina mangaras sekali dikacak terus. Inilah orang Islam di akhir zaman seperti buih nah ada di lautan terombang-ambing kemana-mana. Nang memecah belah nyaman benar. Kenapa? Melihat kelemahan kaum muslimin kayak itu. Beda sedikit bakal lahir. Beda majelis bawal. Beda paguruan kada mau akur. Banyak ini kayak itu. Nah maka dari itu marilah kita sama-sama istiqomahkan diri menuntut ilmu. Rajin-rajin menuntut ilmu. Pokoknya sampai jadwalnya lepas yang lain ilmu dituntut dulu. Nah imbah itu kita jaga adab dan paguruan kita, jaga akhlak dan paguruan kita, bantulah paguruan kita. Bantu paguruan itu dibantu. Jangan tahun nuntut hanya bantu udah bisa. Buat juga itu. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kada ada balasan kebaikan kecuali baik juga. Guru sudah baik lan seorang baik lan paguruan. Dibalaslah pun paguruan. Apa hajat paguruan dikabulkan. Walaupun paguruan kada minta awak paham-paham. Itu guru kada minta kada awak paham-paham. Misal guru berucap nih. Misalnya guru berucap, aku aja gurunya hendak kawin. Itu udah paham dah anak muridnya. Mun gurunya hendak kawin berarti pikirakan duit jujuran berkumpulan. Itu guru biar hendak kawin bujang kabalu kan. Mun bujang salawi mun balu 10. Kira berapa guru bisa duit? Aku aja 2,5 juta jadi gurunya. Nak 7,5 juta bokong-bokong. Ngerti lah bokong-bokong. Berkumpulan. Udah paham lalu. Nah berkumpulan sampai 7,5 juta kan itu bentuk perguruan. Gurunya ada begini misalnya tante. Atau gurunya misalnya maulah satu bangunan kada cukup duit. Ano aja guru, kita nih bisi bangunan rasa-rasanya kada nyaman bang. Bangunan kita nih kayaknya kurang pas, kurang patut. Ayolah kita mudah-mudahan artinya kawa batajak majelis bakorinah. Nah cuma jan guru aku duit terbatas. Jakanya aku sugih aku wae sorangan. Cuma karena aku nih sugih kada tapi dua. Nah maka memohon uluran tangan dari pian-pian berataan. Begini Pak Guruan toh. Begini guru maulah majelis guru berapa pian parlo guru. Majelisnya ukuran berapa, permanen kah atau kayak apa? Ya, gurunya permanen ukuran 10 kali 10. Permanen. Kawatnya berapa guru? Hitung guru. Hitung. Dia guru kawatnya 500 bilah. Nyuruh ngitung orang ya guru aja. Banding ikan dasar umual benih guru aku maka uyuh menghitung kan. Kepala udah nusialan kayak ini. Digigini lah Pak Guru itu digigini gitu. Paham-paham seorang aja, paham-paham seorang kan usah kini guru bocap. Paham-paham seorang guru tuh bocap kayak ini aja paham dan anak murid kok. Nah, aku je guru hendak ngajak majelis anak murid paham dah. Karena guru aku saminnya 200 sak. Karena aku batanya 2.000. Itu paham seorang aja biar kada guru kepada. Salah guru pengumuman saben minggu paham ya kada. Ada mengerti juga nusian kayak ini. Kita aja guru memerlukan bata sejumlah 10.000. Maka siapa-siapa yang ingin menyumbang bata mohon berurusan dengan panitia. Kan usah gini guru berucap kayak itu. Mun guru sudah mengadakan aku hendak ngajak majelis paham-paham juga. Arti kah? Arti kah ada kah? Nah, itu paham-paham seorang aja. Itu nah, paham-paham seorang itu nah. Itu menyenang kita paling penting tuh nah. Nah, kemudian terakhir tadi, kalau kita sudah bisi guru, muliakan perguruan kita, jangan menghina perguruan orang lain. Itu rumusnya dia. Itu aja kira-kira poin yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Mudah-mudahan majelis malam hari ini menjadi sabab dosa-dosa kita diampuni Allah.
dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, sehat walafiat, luas rezeki yang halal, kadalapah mencarinya. Hajat-hajat kita dikabulkan Allah, hajat dunia, hajat akhirat. Urusan kita dimudahkan Allah, urusan dunia, urusan akhirat. Mudah-mudahan kita berdataan diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Begitu pula anak cucu kita diselamatkan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita hidup beriman, meninggal pun nanti dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta redha, minta halal, minta maaf lawan pian-pian sabarataan. Inilah seadanya na ulun sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.